Iya, iya, benar. Iya. Oh gitu ya. Aduh, nggak bisa saya. Soalnya Pak, sebelum baru ke Medan ini. Iya, iya, dan berani saya Pak. Dan nanti gini aja. Ya, siap. Iya, ya pasti kan ini Pak. Besok kan ya, paling tidak besok malam kita ketemu kan malam gitu kan, ada Andre gitu. Jadi ketemu di mana gitu kan? Ya khas Medan. Siap. Oke Pak Andre. Thank you banget Pak. Pak Andre. Oke Pak. Baik Pak. Ya. Oke Pak, selamat siang Pak Andre. Sementara ini Pak Adinda Sonario untuk digarapkan semangat Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur dari Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Besar, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ibu Ketum, pengurus pusat, pengurus daerah yang kami hormati. Tadi saya bingung kalau Pak Komarudin udah cerita semuanya, saya yang mana nih? Kalau ujian udah habis bahannya. Tapi kalau kita lihat dari visi misi dari organisasi kita yang baru ini bukanlah suatu tugas yang ringan, yang sangat berat. Tapi tadi disampaikan Pak Komarudin, kita harus mencoba walaupun gagal. Karena kalau kita tidak mau mencoba, kita nggak punya kemajuan. Karena mungkin yang pertama gagal, yang kedua berhasil, atau mungkin yang pertama sudah berhasil. Ada satu hal yang perlu kita waspadai atau kita harus sikapi. Karena saya dari Kementerian Pertahanan, saya terakhir Sahlikam, staf ahli bidang keamanan. Jadi memang tidak mudah untuk kita semua membangkitkan para petani untuk maju. Setelah maju, kita harus juga melihat langkah ke depannya. Saya tadi kenalan sama Pak Rian yang bagian luar negeri.
Mana Pak Rian? Oh, jadi memang kita harus sama-sama memahami. Kita harus juga melihat kebijakan pemerintah kita. Jadi APSMI udah bekerja keras, petani sudah bisa menghasilkan yang terbaik dari apa yang kita inginkan dengan cara yang kita sampaikan. Tahu-tahu ada kebijakan pemerintah impor beras, sehingga kenapa negara asing itu bisa menjual beras lebih murah dari kita, sehingga petani kita keleleran. Nah itu juga kita harus menjadi perhatian dari kita. Juga komoditas lain, ada perikanan, ada yang lain. Itu kenapa? Kita banyak kopi misalnya, tetapi kenapa ada negara yang tidak mau terima kita kopi kita? Jadi mungkin kita juga harus melihat ke dalam, berusaha di dalam, dan kita juga melihat keluar. Jadi supaya apa yang kita produk di dalam bisa untuk kita sendiri dan bisa juga kita ekspor keluar. Karena kalau enggak, saya ingat tahun 88 ada majalah Tempo, presiden kita waktu itu Pak Soeharto megang padi itu di Paris. Di Tempo itu judulnya siapa lagi yang mau beras kita. Itu tahun 88 kita udah mengekspor beras. Nah mungkin kita harus belajar kenapa sekarang kita malah impor beras. Jadi ini kita juga harus mengetahui kondisi di dalam dan di luar negeri. Jadi kita tadi ada bidang luar negeri, mungkin itu kita juga melihat. Saya juga akan melihat itu. Kemudian kendala-kendala apa ada yang ada di dalam dan luar negeri, yang itu juga kita lihat. Karena kalau kita berusaha sekuat tenaga dalam negeri, kemudian ada hambatan dari luar negeri, kita juga akan mudah. Bapak Ibu sekalian, saya yakin dengan semangat, dengan kerja keras, dan kita besok akan merapat tentang rencana ke depan. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan, kita buat langkah-langkah kita laksanakan, kita awasi, membuahkan hasil yang baik untuk kita semua dan seluruh petani di Indonesia. Itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sunario. Dalam kesempatan ini saya memberanikan diri korupsi untuk 20 menit kita ingin dialog. Sengaja saya minta ini kepada Ketua Umum dengan khusus para sekjen, karena momen ini jarang kita temukan. Kalau besok itu formal dalam kertas. Malam inilah sebenarnya rakernas itu, pengarahan itu. Besok itu informal supaya dunia luar tahu APSM itu apa. Setuju? Malam inilah kita dicurhat satu sama lain. Mumpung ada beliau-beliau ini, besok beliau dipanggil Panglima, urusan gak bisa datang kan? Kita manfaatkan beliau. Setuju? Teman-teman di daerah, saya baca di sini. Bali hadir? Jambi? Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, ada, Kalimantan Timur, lengkap semua ya. NTB, NTT, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Utara, Sulawesi Barat, hadir. Sumatera Utara, nggak hadir ya. Papua, oh ya, Sumatera Utara Pak Erol. Bangka Belitung, Banten, Gorontalo. Jadi ini adalah potensi bangsa Pak Jenderal. APSM ini harus jadi besar. Kita harus mengalahkan semua organisasi yang ada di Indonesia ini. Harus mengalahkan 2 jenderal di kiri kanan saya. Percuma 10 jenderal tapi nggak jalan. Tapi 2 jenderal, si kancil ini. Ini teknik tentara. Nggak perlu kita 100 tentara. Satu pemikiran sama kita, APSM besar.
di bawah pimpinan Ketua Umum Ibu Devi. Ini semangat ini yang mau saya berikan. Saya sekolah di Lemana sana, nggak ada artinya kalau saya tidak bisa duduk di sini bersama-sama teman-teman. Nggak ada artinya, ya Pak Jenderal. Nggak ada artinya. Itu lembaga sekolah hanya untuk Menara Gading. Tapi bagaimana inti Menara Gading tadi Pak Jenderal Pak Sunaryo sampaikan, kita besarkan pada lembaga ini untuk urusan petani, untuk membesarkan petani. Ini sebenarnya. Oleh karena itu Bapak-Bapak Ibu sekalian, kesempatan ini langka. Dari daerah jauh buang duit, buang dana, entah kemana pinjam saya nggak tahu, untuk membesarkan HPSMI. Ini undangan dari Ketua Umum tentunya. Kenapa? Tadi Pak Jenderal katakan Ketua Umum telah memberikan sesuatu. Ayo, Ketua Umum telah memberikan jalan untuk kita semua. Ayo, dengan kelihayan, kepintaran, kemampuan beliau ingin mengangkat masyarakat petani Indonesia. Nah, kitalah sebagai pejuang-pejuang petani di bawah. Pak Herul saya tahu, Sumatera Utara nih Pak Herul. Beliau ini adik saya waktu berangkat ke Kanada, saya sekolah di Kanada, saya ajak Pak Herul. Ya, di Kanada tahun 80. Jadi banyak mantan-mantan Pak Dewan tadi. Dengan pakaian adatnya. Jadi saya berharap ada waktu kita di sini 20 menit. Barangkali ada yang ingin ditanyakan. Kita ambil solusinya malam ini. Besok baru kita bahas dalam formal sehingga menjadi tertib. Ya. Sekarang ini boleh nggak tertib. Jadi besok kita harus tertib. Maka besok ada tata tertib yang tadi disampaikan oleh Sekjen. Ya Ibu Dewi. Sekarang ini kita tidak tertib dalam artian itu alur pembicaraan, silakan yang mau bertanya. Saya minta dari 28 peserta tadi ada yang ingin bertanya. Bagaimana HPSMI ke depan atau bagaimananya? Kami kasih 3 penanya pertama. Kami silakan dari daerah yang mau bertanya. Ada? Berdiri Pak, tolong berdiri biar saya lihat. Bapak dari Jambi, oh iya Jambi kita ketemu tadi. Belakang dengan Bapak siapa? Papua, ya agak maju sedikit Papua biar kelihatan Bapak Papua. Ada lagi? Dari mana Pak? NTB. Ya. Saya minta yang maju angkat tangan ke depan Pak, biar kelihatan sama semua. Kita milik kita bersama ini NTB, Papua, sama Jambi. Maju ke depan Pak. Bertanya langsung di hadapan teman-teman. Jadi semua sama-sama semangatnya. Silakan. Ya, Jambi dulu ini. Bapak dulu ya. Silakan Papua maju ke depan Pak. Sini Pak. Biar dilihat semua Pak. NTB kemajuan di daerah. Apa hambatannya? Kalau tadi Pak Jenderal katakan semangatnya bagaimana teguh. Tadi Pak Sunaryo bilang kan ada persaingan. Kenapa kita mesti impor? Ini kata kunci sebenarnya dari beliau-beliau. Silakan. Jambi. Terima kasih. Selamat malam untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya dari Jambi. Perkenalkan nama saya kembali. Posisi dipercayakan oleh teman-teman di Jambi sebagai ketua Dewan Pembina, sehingga saya harus bertanggung jawab untuk membimbing adik-adik saya yang tentu dalam kondisi yang baru. Saya harus berkonsolidasi apa yang harus kami lakukan untuk ke depannya. Kalaupun mungkin ada beberapa pertanyaan sehingga